It's my YouTube channel. Paylaş bunu. You will be here. Putin kafanı kırarım senin. Bak bunlar bizim Türkiye'deki 15 yaşında He öğrencilerimiz. can speak Turkish. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore dari Istanbul. Kita barusan naik kereta ini tadi. Ya, untuk tramway. Kita barusan menaiki kereta tramway ini, ya. Yang dia itu beroperasi di pusat kota dari Istanbul. Dan kita akan pergi menuju benteng tersebut. Nah, benteng yang ada di sana. Benteng ini adalah benteng Konstantinopel. Yes. Ya. Kalau ejaannya salah tolong dikoreksi. Sekarang saya agak susah kalau untuk ngeja bahasa-bahasa yang sulit karena wong Jawa bahasanya biasanya yang gampang-gampang. Kita nggak perlu tap ini, kita keluar. Cuaca hari ini sedang cukup terik tapi dingin. Sekitar 16 atau 17 derajat Celcius mungkin ya, apa 20 derajat. Mirip rumah satu lagi tuh. Kenapa? Itu ya mas. Oh, yang kemarin itu ya? Yang lebih gede. Lebih bagus. Nah, dulu ini adalah sejarah. Aku nggak tahu sejarahnya. Dulu sering diceritain sama ini Ustadz Felix Xiao ya, terkait dengan pembahasan Konstantinopel tuh. Gratis ini maksudnya gratis nggak? Gratis. Menahan. Jadi di sini merupakan gerbang salah satu dari banyak gerbang Konstantinopel, tapi gerbang ini merupakan salah satu gerbang yang sampai sejarah. Kenapa? Karena dari gerbang inilah Sultan Muhammad Al-Fatih menginjakkan kakinya pertama masuk kali. Istanbul. Ya, berarti ini perbatasan sebenarnya. Apa? Perbatasan. Jadi nggak, maksudnya di sini ada setiap benteng di Istanbul ini adalah benteng itu sebenarnya dikenal dengan Istanbul kota lama lah, kan? Kota lama. Ke Jakarta kayak kota tua gitu lah ya. Kayak kota tua lah gitu. Nah, kalau misalnya di luar itu kan, ya di luar Konstantinopel lah. Di bagian ini bagian Konstantinopel. Jadi dari sinilah Muhammad Al-Fatih itu menginjakkan kakinya. Nah, Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya dari mana itu? Dia orang mana sebenarnya? Dia dari Edirne. Edirne itu gimana? Edirne itu ujung Turki paling timur, perbatasan. Oke. Ya, perbatasan dengan ada Yunani, gitu kan. Terus dia naik apa? Naik kapal? Ya, enggak naik kapal lah. Dia karavan dengan pasukannya naik kuda-kuda. Terus habis itu mendirikan kerajaan di sini. Ya, nggak mendirikan kerajaan. Dia sebelumnya kan mendirikan benteng dia. Jadi ada benteng namanya Rumeli. Rumeli Hisar itu di bagian Eropanya. Itu pas dia sejajar dengan benteng dari kakeknya dulu, namanya Anadolu Hisar gitu kan. Posisinya itu sejajar, tapi dia lebih besar. Punya kakeknya itu. Punya si Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, jadi disinilah coba di situ kan ada banyak bekas-bekas kayak apa namanya bangunan-bangunan yang runtuh-runtuh gitu kan segala macam. Ya ini memang sengaja nggak direstorasi, direparasi ya segala Jadi macam. masih original nih. Ini masih original gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan bagaimana paling pemerintah cuma masang ini doang ya? Iya. Istanbul Herhalde. Ini strukturnya nih, coba lihat nih. Masih bertahan banget, kokoh banget gitu. Jadi iya sih, bener sih. Saking gimananya apa? Ini kayaknya tanah liat ya. Belum ada semen kan zaman dulu tuh. Ada semen. Itu apa? Ini dia bagian dari prasejarah bukan? Turbo. Bukan. Barangkali itu alkohol dari zaman dulu kan. Kita masuk ke dalam. Oh, ada orang jualan juga ya. Yang pertama kali itu masuk oleh Al-Fatih ketika dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini gerbang pertama kali ya. Iya. Jadi dia masuknya lewat sini. Oh, ini ada patungnya. Tentara aja di sini. Ini patungnya. Ini yang bangun siapa? Yang bangun. Foto, birlikte. Hep beraber. Olur. Where are you from? Indonesia. Iya. Nice. Waalaikumsalam. Biraz İngilizcenden sonra ne zaman Türkiye'ye gelmişler? Vlog mu çekiyorsunuz şu an? Dur. It's vlogging. YouTube kanal, YouTube. Yeah, I have my YouTube channel here. Atın. Instagram. Instagram. Emin. Fairuz Arda. Maşallah. Arda. That's my name.
So you can find my YouTube here. This is my YouTube. The link. Abone ol Emin. It's my YouTube channel. Paylaş bunu. You will be here. Putin kafanı kırarım senin. Bak bunlar bizim Türkiye'deki 15 He yaşında can speak. He can öğrencilerimiz. speak Turkish. Turkish. Anladım. Putin kafanı kırarım. Apa. Ay maşallah. Çok şunlara bak. seviyoruz. Okay, I brother. love Thank you, you. Indonesia. Thank you. See you soon. See you. Görüşürüz. Thank you. Bye. Oğlum bari bir Ya, ternyata nggak jauh beda sama orang India ya. Ya, begitulah. Ya begitu. Jadi tadi ada apa? Orang Turki yang ramah lah ya. Minta foto. Cukup ramah. Ini patung yang bikin siapa itu? Ini pemerintah dari sini, dari Turki. Pemerintah. Tapi Muhammad Al-Fatih. Oh, ini selesai. Ini kan patung tentaranya ya berarti ya. Dia patung tentaranya. Nah, Muhammad Al-Fatih itu tiba itu di sebelah sini berarti. Apa? Sebelah sini. Iya, sini. Bukan sebelah depan sana. Masuk ke sana. Masuk sana. Acca. Jadi ini kayak apa ya? Penghalang gitu ya. Ini bangunan tua, ini gereja ini. Ini tua banget ini. Berarti kan sih Muhammad Al-Fatih itu kan dia orang Islam ya berarti ya. Iya, ini Dan dia membiarkan gereja untuk berdiri juga. Oh iya. Ya begitulah namanya Islam ya. Islam ketika dia menaklukkan suatu tempat, dia akan benar-benar menjaga warisan budaya, kemudian juga warisan tempat-tempat gitu kan ya. Tempat ibadah yang di tempat sebelumnya, bahkan tempat ibadah dari agama lain gitu. Jadi Islam itu tetap menjaga hal itu gitu kan. Karena Islam juga kan menghormati agama-agama lain, kepercayaan lain seperti itu. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih itu menguasai Istanbul, gitu kan, nggak semerta-merta bahwasanya ketika orang-orang Kristen pada saat itu yang masih itu sudah di harus sini dari lama ya. diusir gitu kan. Coba kita bandingkan ketika Spanyol dulu tuh di bawah masa pemerintahannya Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabel gitu kan, ketika dia berusaha untuk menguasai Andalusia ya kan. Jadi semua Muslim itu yang ada di sana itu dikasih pilihan gitu. Kamu mau misalnya mau bertahan atau keluar. Kalau misalnya mau bertahan, kamu ganti Convert agama ya. Kan keluar dari Islam. Atau misalnya kamu mau ini keluar, ya udah keluar sekalian gitu kan. Berarti di sini. Sebelum Islam masuk ke Turki, mayoritas di sini dulu Kristen dulu. Iya, karena sini kan daerahnya Kristen Ortodoks ini. Kristen Ortodoks dulu kan. Nah, berarti keberadaan gereja itu dia duluan ya daripada si benteng ini. Gereja apa? Gereja yang tadi itu. Ya gereja-gereja di sini kan termasuk Dia duluan udah berdiri dulu baru ada benteng. Ada benteng. Ya itu nggak tahu sih kalau misalnya yang gereja-gereja gitu kan nggak tahu tahun berapa ini. Yang penting maksudnya gini, ketika Islam itu menguasai suatu kaum, suatu daerah gitu kan, bukan semerta-merta bahwasanya mereka itu bakal menghancurkan misalnya tempat-tempat gitu kan, tempat ibadahnya orang-orang, kemudian mengusir orang-orang dengan beda keyakinan seperti itu. Tapi yang mereka lakukan apa ya? Mereka saling menghormati, toleransi seperti itu. Berniaga barang. Iya. Yang penting mereka bayar pajak. Ya iyalah itu gitu. Tetap dalam hubungan internasional kan ada hukumnya gitu, occupying power. Salah satu syaratnya adalah menarik haknya yang menduduki daerah itu menarik pajak, memanfaatkan hasil bumi, tapi juga tidak menghilangkan hak-hak dari masyarakat setempat yang udah di situ. Jadi ingat pelajaran HI. Gitu. Jadi sebenarnya dalam perang pun ya, kalau misalnya teman-teman tahu tentang teori-teori HI, dalam perang tuh ada peraturannya. Kita nggak boleh bersemena-mena terhadap masyarakat lokal, kita nggak boleh gini, itu ada. Dan Islam pun juga telah mengajarkan banyak hal terkait perang itu, nggak boleh menyerang ini, nggak boleh menyerang itu, tumbuhan nggak boleh gitu kan. Bayangin aja, nebang pohon aja dilarang ketika berperang, membunuh hewan aja dilarang dalam berperang gitu loh. Bandingkan dengan ketika misalnya orang-orang barat gitu kan, ketika dia menguasai sesuatu, mereka bakar, habis itu lihat bagaimana Mongol kan, itu dia menghancurkan suatu bangsa seperti itu. Jadi benar-benar mau eksplor daerah sini dalam atau luar? Kalau luar kelihatan mataharinya lebih dalam aja. Kita belum keluar kan, kita udah lewat tadi. Enggak, keluar sini. Oh, Sini tetap satu ini ya. Cuma beda tempat doang. Iya. Kita balik lagi ke tempat tadi. Kalau di sini juga orang banyak jualan ya. Kayaknya sebenarnya lagi kalau aku upload video ini bakal ada undangan tour guide, bro. Kemungkinan. Aduh, capek. Aduh.
Masnya pintar sekali sejarah Turkinya. Di kontak. Halo mas. Kontak. Kontak. Tuh kan. Tuh teman-teman, aku aksennya udah kayak aksen bahasa Hindi belum sih? Kenapa nggak ada orang jual chai ya? Karena kan buat nongkrong enak nih, bentar. Buat cari sunset ya. Sunset. Aduh, menarik sih, gila sih. Kokoh banget sih. Dulu waktu berperang itu udah ada meriam gitu udah. Ada meriam udah ada. Makanya nanti kalau ada waktu ke museum tadi biar tahu gitu kan gimana kondisi suasananya perangnya gitu lah. Meriam Budiarjo Meriam Budiarjo yang bikin buku dasar-dasar ilmu politik. Iya, pengantar. Jadi kalau teman-teman belum tahu, aku tuh belajar ilmu politik juga. Nah, si Daka ini belajar HI. Jadi kita agak cocok-cocok dikit lah ya. Agak-agak dikit lah. Kita explore di bagian luar. Nah, ini apa nih? Orang nongkrong. Ya ini sangat disayangkan sebenarnya sih ya. Karena kadang masyarakatnya nggak menjaga kebersihan. Dengan kota yang indah seperti ini. Tapi ini udah masuk monumen nasional ya. Udah masuk monumen nasional gitu. Ini. Ya, ini termasuk salah satu yang apa ya, sangat dijaga lah gitu kan. Makanya nggak ada reparasi segala macam. Ibaratnya sih ini sebagai kayak tanda gitu loh. Itu lah bolong-bolong itu kan bekas ini pemeriamnya itu kan, bolong-bolong gitu. Situ ada bolong-bolongnya tuh. Ada juga orang minum alkohol. Jadi teman-teman di sini nih di Turki itu banyak banget sejarah-sejarahnya itu kan. Jadi tanah yang sedang kita injaki ini sebenarnya hasil dari perjuangan. Kalau di sini pejuang itu bahasa Turkinya gazi. Jadi di tanah para gazi, tanah para pejuang ini kan itu begitu banyak tetesan darah, perjuangan, air mata, beberapa banyak waktu, usaha yang harus dikerahkan itu kan hanya untuk membangun peradaban Islam gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ke Turki nanti gitu kan, jangan cuma mau ke Kapadokia aja gitu. Maksudnya Kapadokia oke lah kan, sana juga ada sejarahnya. Tapi ketika datang ke suatu tempat, coba pelajari sejarahnya. Nah, terutama bagaimana ketika Islam itu menyebar gitu kan. Bagaimana dulu Islam itu pernah berjaya loh di sini gitu kan. Ini salah satu bentuk-bentuknya itu kan, usaha untuk membebaskan Konstantinopel, usaha untuk membentuk atau menyebarkan Islam. Karena hanya menyebarkan, tapi juga membuat real ya kan, membuat real salah satu ramalan. Nah, ramalan dari Rasul dulu 1400 tahun yang lalu, di mana ketika itu dia bersabda bahwasanya Konstantinopel ini akan ditaklukkan. Gitu. Ini alhamdulillah gitu loh. Jadi kalau orang zaman dulu itu kan ketika Rasul itu bersabda langsung gerak, mereka langsung ada gitu loh, girohnya, semangatnya gitu loh, semangat untuk membangun Islam, semangat untuk menolong agamanya Allah gitu. Nah, sekarang kita dipanggil aja dikit males ya. Aduh, gimana ya? Ini apa? Kayaknya udah mau dibangun ya. Itu ada pondasi-pondasi dilihat. Di tempat luar aja kita di. Itu ada pondasi-pondasi deh kayaknya deh. Matahari udah mulai motor benem sepertinya. Semakin menarik. Nah, bayangin ya, dari tempat bersejarah begini, di sampingnya langsung modern. Nah, modern banget tuh. Ada orang udut, ada orang macam-macam. Paling pemerintah bangun ini doang ya, buat nutup, ngasih pembatas doang paling ya. Dia ngasih pembatas. Ada bendera Turki di atas itu, berkibar dengan kejayaannya di bawah resesi. Ada kereta tuh, kereta kayak di Jepang. Kayaknya pengen ke Jepang dulu saat lagi akan ke Jepang lah. Siapa kakak tingkat kita yang ke Jepang ya? Raf Yoga ya? Iya, Raf Yoga. Gampang, Anda disusul. Santai. Itu tapi kita udah lulus kan ya? Dia S3 sekarang. Dia kan Max tuh. Dia jadi lanjut ya? Max itu dia S2 S3. S2 sampai PhD. Jadi satu. Lancar gitu. Lancar beasiswanya. Menarik. Aku udah planning ke Jepang sebenarnya sih. Soalnya nanti dulu lah kalau ada rezeki. Ini dalam cover.
Di India ada nggak? Ada kayaknya. Di Indo ada kayaknya. Di Indo mana ada di Indo? Nggak tahu aku. Cari apa namanya? Berburu empat clover. Ini apa? Bayam. 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 Gitulah. Jadi kalau ke Turki jangan cuma ke Sofia. Susah namanya kadang. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Jangan cuma ke Kapadokia. Banyak yang itu ada kursi-kursi apa tuh? Itu tempat umum. Sekarang ada acara ya? Nggak ada. Kita tadi yang dalam kan. Ah. Dalam tadi itu kan ada gerbang, itu lagi tutup. Acha. Menarik. Ankara. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi. Ini apa nih sebenarnya? Ini salah satu bagian dari ini. Konstantinopelnya ya. Benteng. Kita lebih detail lah ya. Nah, ini adalah bagian dari yang tadi diceritakan sama Daka terkait dengan bagaimana toleransi Islam terhadap agama lain ketika Islam menduduki suatu wilayah yang sebenarnya mayoritas masyarakatnya bukan Islam. Ini adalah gereja yang tadi dibicarakan. Sampai sekarang masih beroperasi nggak sih? Ini udah tutup. Oh, udah ditutup ya, karena udah tua Itu banget. bahasanya udah bahasa ini Romawi gitu. Bahasa Romawi ya, tua banget berarti. Ini bangunan tua ini. Ya, gimana zaman dulu itu buat benteng itu aja terus sampai kayak tebel-tebel banget. Iya. Strukturnya gitu kan. Sampai Sultan Al-Fatih itu butuh meriam besar gitu kan. Ini gerejanya nih, bro. Gerejanya udah kayak bangunan tua. Nah, di depan itu masih mirip-miripnya kan. Gede banget. Kita mau ke sana. Nah, masjid yang Sulaimani ya? Ini tuh bukan ya? Bukan. Itu yang kemarin kita di awal cerita itu ya. Nah, Gede banget cuy itu. ini nggak bisa dinaik kan? Ntar aku ambil foto di sini dulu. Krek ini. Menarik. Sip. Nggak bisa kelihatan sih dari HP, cuman di sana kalau teman-teman lihat ada masjid. Kita kemana nih? Gereja lagi kan? Gereja tua juga. Ini gereja juga. Gereja tua. Loh, kok gereja kayak di Indonesia ya? Kayak maksudnya gerejanya kayak masjid di Indonesia, sebelah-sebelahan biasanya. Sebelah. Di Indonesia kan masjidnya sebelah-sebelahan. Sebelah sini ada masjid, sebelah sana ada masjid. Istiqlal ya. Tuh, menarik. Kita agak dekat lagi. Oh, sorry. Kita agak dekat lagi sama gerejanya. Apakah saya akan menjadi kafir ketika saya memegang gereja? Tidak, ternyata teman-teman. Saya masih seorang muslim. Dulu ini Paralon dibangun kapan? Oh. Tuh, CHP. Nah, partai. Aku pikir ini juga masa-masa. Tapi ini kok udah, ini masih dipakai nih gereja. Apa? Gereja masih dipakai. Ini kan mati. Tapi itu ada ruangannya di dalamnya tuh tadi. Ini dia fungsikan. Oh, dialih fungsikan. Jadi oh ya udah besi nih ya. Zaman-zaman Majapahit kayaknya nih. Majapahit di Indonesia. Terus ada Sembah Palapa, di sini langsung bangun benteng. Gila ya. Ini dalam bentengnya. Ini kayaknya udah mulai di ini deh, bro. Udah mulai pernah direkonstruksi ulang kayaknya, feeling gue ya. Karena ini Itu udah lama itu. ini udah dari awal, maksudnya dari zamannya Muhammad Al-Fatih udah ada kayu nih. Nggak tahu ini maksudnya dari zaman Sultan Muhammad Al-Fatih atau misalnya dari Pemerintah Turki. pemerintah Turkinya ini nggak tahu. Kayaknya ini bolong, ada udah tutup begini gitu. Udah orang nggak masuk. Ayo kita kemana? Balik. Hah? Masjid. Oke, ayo. Kita Kita mau masjid makam. itu. Makam apa masjid? Ya di masjid itu ada makam Paling bagus mana? di sana. Sana ya. Harusnya dia di atas bukit. Oke, acca. Oke, kita caw ke masjid. Sekalian kita ziarah ke salah satu makam khalifah terbesar yang paling berpengaruh lah ya setelah Muhammad Al-Fatih. Jadi teman-teman Ada salah jangan satu cuma tahu Al-Fatih kenal doang. dengan Muhammad Al-Fatih doang gitu kan, banyak sini ini khalifahnya itu kan. Sini juga di Istanbul itu lumayan banyak lah ya kuburan-kuburan para khalifah. Jadi Dan di salah satunya ini nanti kita. Jadi di Istanbul itu terkenal dengan makam-makam para ulama sebenarnya, teman-teman. Terkenalnya seperti itu. Jadi banyak yang ke Istanbul untuk ziarah di sini. Ya, gitulah. Kita akan menuju ke masjid. Apa namanya?
Sulaimani. Sulaiman. Oke, kita closing dulu. Kita akan lanjut di vlog selanjutnya. Goodbye. Bertemu dengan salah satu cat lover. Iya, cat lover ya. Apa dia dari pemerintah sih? Cat lover. Bukan dari pemerintah ya? Cat lover. Dan kita mau apa namanya? Videoin mbaknya nih lagi kasih makan kucing. Anladım abi ben. Itu mbaknya lagi masih makan kucing. Karena di sini juga banyak cat lover ya yang bertindak untuk menyelamatkan kucing-kucing. Walaupun kucing-kucingnya ada dikasih makan sama pemerintah juga di sini. Ya tetap lah. Itu 3.000. Apanya? View. 3.000. Berapa? Real.